Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Begi Adensyah dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harga diri rendah. Yang pertama itu ada tanda dari harga diri rendah. Yang pertama, mengkritik diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, perasaan tidak mampu. Yang ketiga itu pandangannya hidup yang pesimis. Dan untuk yang keempat itu perasaan lemah atau takut. Dan untuk yang terakhir itu penolakan terhadap kemampuan diri sendiri. Dan untuk ini ada dari harga diri rendah itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor predisposisi, yaitu perkembangan individu, adanya penolakan dari orang tua atau kurangnya pujian, sikap orang tua overprotective, dan yang terakhir itu frustasi atau putus asa. Ideal diri, individu dituntut berhasil, tidak mempunyai hak untuk gagal atau hilangnya kesempatan. Dan untuk yang kedua itu ada faktor presipitasi. Faktor presipitasi atau stresor pencetus dari munculnya harga diri rendah mungkin ditimbulkan dari sumber internal atau eksternal. Itu gangguan fisik atau mental, salah satunya adalah salah satu anggota keluarga, sehingga keluarga merasa malu dan rendah diri. Dan untuk yang kedua itu pengalaman traumatik berulang seperti penganiayaan seksual dan psikologis atau aniaya fisik. Dan untuk data subjektif dari harga diri rendah, itu biasanya klien mengatakan saya tidak percaya diri, malu berinteraksi dengan orang lain, mengkritik diri sendiri, perasaan malu terhadap diri sendiri. Dan untuk data objektifnya itu klien tampak suka sendiri, bingung bila disuruh memilih tindakan alternatif, ingin mencederai diri sendiri atau mengakhiri hidup. Di sini ada pun intervensi atau strategi dari pelaksanaan harga diri rendah, yaitu yang pertama itu SP1, mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dalam perencanaan harian. Dan untuk SP2-nya itu kita evaluasi, melatih pasien melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan pasien dan memasukkan ke jadwal kegiatan harian. Dan itu ada tahapan prosesnya, yaitu yang pertama situasional, keadaan individu yang sebelumnya memiliki harga diri rendah. Yang positif mengalami perasaan negatif, mengetahui diri dalam berespon terhadap suatu kejadian, misalnya dicerai suami atau istri. Yang kedua itu ada kronis, perasaan negatif terhadap diri yang telah berlangsung lama, seperti klien yang mengalami sakit atau dirawat. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang harga diri rendah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.